warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tandianti. Di sini saya akan menjelaskan dan membahas materi seputar jaringan meristem dan jaringan dewasa. Apa saja yang akan saya bahas? Yang akan saya bahas yaitu materi tentang pengertian jaringan, jaringan meristem, klasifikasi jaringan meristem, jaringan dewasa, dan klasifikasi jaringan dewasa. Nah, dimulai dari pengertian jaringan secara umum. Nah, jaringan itu adalah sekumpulan sel-sel tumbuhan yang mempunyai bentuk, asal, dan fungsi dan struktur yang sama. Nah, artinya jaringan pada tumbuhan ini terdiri dari sel-sel dan sel-sel yang memiliki bentuk yang sama. Jaringan pada tumbuhan itu dibedakan menjadi dua, yaitu ada jaringan meristem dan jaringan dewasa. Tumbuhan dikelompokkan menjadi dua seperti yang sudah saya bahas. Pertama-tama kita perlu ketahui apa itu jaringan meristem atau jaringan muda. Pengertian jaringan meristem. Jaringan meristem atau jaringan muda adalah sekelompok sel-sel tumbuhan yang masih aktif membelah. Pada tahap perkembangan embrio, semua sel mengalami pembelahan. Pertumbuhan dan perkembangan sel lebih lanjut menunjukkan adanya diferensiasi menjadi bagian khusus tumbuhan. Dan juga masih ada sel yang tetap bersifat embrio atau embrional. Nah, jaringan tersebut mampu mengadakan pembelahan terus-menerus. Nah, jaringan itu bersifat embrio dalam tumbuhan dan jaringan tersebutlah yang kita sebut sebagai jaringan meristem. Pembelahan sel sebenarnya masih dapat terjadi di jaringan lain, namun dalam jumlah yang terbatas. Sebaliknya, sel meristem senantiasa mempertahankan kemampuannya untuk membelah sehingga sel yang baru senantiasa ditemukan pada tumbuh-tumbuhan. Meristem dapat pula ditemukan dalam keadaan seperti pada kuncup yang tidak tumbuh terus-menerus, meskipun bagian lain dari tumbuhan itu sedang aktif tumbuh. Nah, selanjutnya ciri-ciri dari jaringan meristem itu apa saja sih? Ciri-cirinya itu adalah ukuran selnya kecil, terdiri dari sel-sel muda dalam fase pembelahan dan pertumbuhan, kemudian selnya berdinding tipis, memiliki nukleus yang relatif besar, vakuolanya relatif kecil, banyak mengandung sitoplasma, selnya berbentuk kubus. Selanjutnya, klasifikasi jaringan meristem. Nah, jaringan meristem ini dibedakan menjadi dua, berdasarkan posisinya dalam tumbuhan dan juga ada berdasarkan asal-usulnya. Pertama, kita bahas tentang berdasarkan posisinya. Berdasarkan posisinya ini, jaringan meristem dibagi menjadi tiga, ada meristem apikal, meristem interkalar, dan meristem lateral. Meristem apikal ini terdapat di ujung pucuk utama dan pucuk lateral serta ujung akar, sehingga ia akan menyebabkan pertambahan panjang tumbuhan. Kemudian ada meristem interkalar. Meristem interkalar terdapat di antara jaringan dewasa. Contohnya itu berada di pangkal ruas tumbuhan suku rumput-rumputan. Kemudian ada meristem lateral. Nah, meristem lateral ini posisinya terletak sejajar dengan permukaan organ tempat ditemukannya. Contohnya itu pada kambium dan kambium gabus atau phrenologium. Selanjutnya, macam-macam jaringan meristem berdasarkan asal-usulnya. Nah, jaringan meristem berdasarkan asal-usulnya dibedakan menjadi dua, ada meristem primer dan meristem sekunder. Meristem primer ini yaitu meristem yang apabila sel-selnya berkembang langsung dari sel-sel embrionik atau meristem apikal. Nah, yang kedua itu ada meristem sekunder yang apabila sel-selnya berkembang dari jaringan dewasa yang sudah mengalami diferensiasi.
Contohnya itu adalah kambium dan kambium gabus atau halogen. Selanjutnya, sesudah kita mengetahui apa itu jaringan meristem, kita akan membahas tentang jaringan dewasa. Nah, apa sih jaringan dewasa itu? Jaringan dewasa adalah jaringan yang telah mengalami diferensiasi. Jaringan ini artinya sudah tidak mengalami pembelahan lagi atau tidak aktif. Selanjutnya yaitu ada ciri-ciri dari jaringan dewasa. Nah, ciri-ciri dari jaringan dewasa ini yaitu dia tidak aktif menjadi tentunya, kemudian berukuran lebih besar daripada jaringan meristem, mempunyai vakuola yang besar sehingga memiliki plasma sel yang sedikit dan merupakan selaput yang menempel pada dinding sel. Kemudian di sela-selanya memiliki ruang antar sel. Dan juga sel telah mengalami penebalan dinding sesuai dengan fungsinya. Nah, klasifikasi jaringan dewasa. Untuk klasifikasi ini berdasarkan fungsinya, jaringan dewasa dibagi menjadi 4, yaitu ada jaringan pelindung, jaringan dasar, jaringan penyokong, dan jaringan pengangkut. Yang pertama yaitu ada jaringan pelindung. Nah, seperti yang kita ketahui, jaringan pelindung pada tumbuhan ini yaitu adalah epidermis, di mana ia adalah lapisan paling luar pada setiap organ tumbuhan. Nah, seperti namanya, jaringan pelindung, jaringan epidermis berfungsi sebagai pelindung yang menutupi seluruh organ tumbuhan. Nah, umumnya lapisan epidermis ini hanya terdiri dari selapis sel, namun ada juga yang lebih dengan bentuk dan ukuran yang beragam. Nah, jaringan epidermis juga dapat terdiferensiasi dengan untuk fungsi tertentu. Contohnya itu untuk mengurangi penguapan. Nah, yang kedua itu ada jaringan dasar. Selanjutnya ada jaringan dasar. Jaringan dasar ini yaitu jaringan disebut juga dengan jaringan parenkim, yaitu jaringan yang terdapat di seluruh organ tumbuhan. Kenapa disebut jaringan dasar? Karena jaringan dasar ini terdapat pada semua organ tumbuhan, tempat ditemukannya jaringan lain, dan juga jumlahnya mendominasi. Nah, jaringan dasar disusun dari sel-sel parenkim yang bisa berfungsi sebagai tempat fotosintesis untuk menyimpan makanan dan air dan sebagainya. Kemudian selanjutnya itu ada jaringan penyokong. Nah, jaringan penyokong ini adalah jaringan yang berperan untuk menunjang bentuk tubuh tumbuhan. Seperti namanya jaringan penyokong, maka ia berfungsi untuk menyokong bagian tumbuhan. Nah, berdasarkan bentuk dan sifatnya, jaringan penyokong ini dibagi menjadi 2, yakni ada jaringan koenkim dan jaringan sklerenkim. Nah, koenkim bedanya itu koenkim tersusun dari sel-sel yang masih hidup, sedangkan untuk sklerenkim tersusun dari sel-sel yang telah mati. Nah, koenkim dan sklerenkim ini tentunya memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk menyokong tumbuh-tumbuhan. Selanjutnya, yaitu ada jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut ini terbagi menjadi 2, yakni ada xilem dan phloem. Xilem berfungsi untuk mengangkut air atau zat-zat mineral dari akar ke bagian daun untuk fotosintesis. Selanjutnya, ada phloem yang berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis atau makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Nah, teman-teman, itu saja materi seputar jaringan meristem dan jaringan dewasa. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.